Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Fisika dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil kami di sini akan menyampaikan materi mengenai media pembelajaran dalam proses pembelajaran fisika. Kami dari kelompok 1 dari kelas 4C yang beranggotakan yang pertama Sinta Nurmalasari dengan NIM 12020700069, Syifa Salsabila dengan NIM 12020700077 dan Topik 12020700082. Baiklah, untuk itu langsung saja kami paparkan yang pertama media berbasis manusia yang akan disampaikan oleh Topik. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya dalam menjelaskan tentang media pembelajaran berbasis manusia. Media pembelajaran berbasis manusia merupakan media tertua yang digunakan untuk mengirimkan dan mengomunikasikan pesan atau informasi. Biasanya media informasi berbasis manusia ditemukan ketika berada di dalam suatu kelas. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara bertatap muka atau bertatap muka dengan peserta, tatap muka pendidik dan peserta didiknya. Media pembelajaran manusia memiliki banyak manfaat sekali. Salah satunya yaitu dengan guru mengajar di kelas, yaitu dapat mengetahui perilaku peserta didiknya dan mengetahui apa yang mereka inginkan, seperti itu. Nah, adapun teknik pembelajaran berbasis manusia itu yang lebih dikenal dengan pembelajaran tutor Socrates, yaitu dengan cara menggunakan dan mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan baik dari guru maupun dari siswa, sehingga teknik tersebut mempunyai sisi manfaat untuk mendorong siswa untuk berpikir melalui penyelidikan secara kognitif. Nah, itu. Jadi dengan cara pembelajaran berbasis manusia ini ada salah satu teknik, yaitu dengan tutor Socrates, yaitu dengan memberi berbagai macam pertanyaan yang dilontarkan kepada siswa maupun dari kepada guru. Adapun kelebihan dan kekurangan media pembelajaran berbasis manusia, sebelum ke situ, informasi yang didapat dari manusia itu bisa dari berbagai sumber, yaitu baik dari orang tua, teman, guru, ataupun yang lainnya. Jangan lihat orang yang berbicara, tapi lihatlah apa yang mereka bicarakan. Itu seperti itulah hadisnya. Jadi kita nggak boleh lihat orang yang bicara, tapi lihat apa yang orang itu bicarakan, baik itu dari orang gila sekalipun maupun dari seorang guru. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan media pembelajaran berbasis manusia, yaitu dapat membantu siswa untuk menghubungkan pengetahuan baru. Nah, iya itu. Jadi berbasis manusia ini kita sebagai siswa mendapatkan informasi yang lebih baru dan lebih akurat gitu. Kalau dari sumber langsungnya, itu dari guru ataupun orang tua ataupun yang lainnya. Dan dapat membantu siswa untuk membentuk karakter dan kepribadian yang lebih baik.
Nah, iya tuh. Kita juga sebagai manusia bisa membantu mengembangkan karakter yang telah dimiliki oleh seorang siswa tersebut. Nah, yang ketiga, membantu siswa untuk meneliti persamaan dan perbedaan masalah dan pengalaman yang baru dan mendapatkan pengalaman baru. Nah, ya, jadi kita itu bisa sharing gitu tentang pengalaman yang telah dilalui kepada siswa, ataupun sebaliknya siswa kepada guru memberi saran ataupun memberi kritikan gitu. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, siswa lebih cepat bosan ketika guru tersebut ceramah terus ataupun ngomong terus gitu. Nah, yang kedua itu kurang terdengar apabila informasi tersebut kurang jelas gitu. Dan yang ketiga itu siswa mudah cepat lupa gitu kalau cuma mendengarkan doang tanpa mempraktikannya. Mungkin seperti itu dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu media berbasis cetak. Media cetak merupakan media massa yang terkenal dan paling banyak diketahui oleh masyarakat. Media cetak merupakan alat komunikasi yang bersifat tertulis. Adapun berbagai macam media yang tergolong ke dalam media cetak yaitu buku, modul, surat kabar, majalah, artikel, dan lain sebagainya. Media cetak pertama kali ditemukan oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1455 di Eropa. Menurut Ohio, media cetak merupakan segala bentuk publikasi, dokumen, atau suatu catatan yang berupa surat kabar, majalah, pamflet, buku, foto, gambar, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Matheus, media cetak dalam bidang pendidikan adalah suatu program yang tersebar luas di seluruh dunia seperti surat kabar dan majalah yang digunakan untuk mempromosikan pendidikan di dalam ruangan kelas. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa media cetak dalam pendidikan adalah semua bentuk cetak seperti buku teks, modul, lembar kerja, artikel, jurnal, surat kabar, majalah, dan berbagai bentuk bahan cetak lainnya yang digunakan dalam kebutuhan pembelajaran yang berfungsi sebagai perantara dari sumber informasi baik dari guru ataupun dosen kepada penerima informasi yaitu peserta didik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media pendidikan berbasis cetak. Berbagai media pendidikan mulai banyak ditemukan di dunia pendidikan pada saat ini. Salah satunya adalah media berbasis cetak. Adapun jenis-jenis dari media cetak dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah learning aids atau alat bantu belajar. Alat bantu belajar ini mencakup sumber-sumber yang didesain untuk kebutuhan belajar mandiri peserta didik yang mengikuti petunjuk-petunjuk untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Secara khusus, alat bantu belajar terdiri atas modul panduan kerja dan juga alat bantu kerja. Jenis yang kedua yaitu training material atau bahan pelatihan. Bahan pelatihan memuat panduan belajar yang merupakan rangkaian halaman untuk mengarahkan peserta pelatihan dalam menyelesaikan tugas-tugas. Selain itu, buku petunjuk untuk instruktur juga merupakan bahan pelatihan. Contoh dari bahan pelatihan yaitu buku handout. Jenis yang ketiga yaitu information training atau bahan informasi. Bahan informasi adalah media cetak yang di dalamnya berisi berbagai macam informasi. Contoh dari bahan informasi yaitu brosur yang berfungsi sebagai
pengumuman suatu program dan jenis pelayanan yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu pengembangan bahan pembelajaran berbasis cetak. Ragam bahan cetak masih dapat berkembang sesuai dengan perkembangan peserta didik, karakteristiknya, kurikulum, atau bahkan lewat penemuan-penemuan mutakhir dari para pengembang dalam dunia pendidikan. Adapun pengembangan bahan pembelajaran cetak yaitu yang pertama adalah buku teks. Buku teks atau textbook adalah suatu buku petunjuk untuk proses pembelajaran yang mencakup berbagai topik dari bidang-bidang tertentu yang biasanya dihubungkan dengan kurikulum. Buku teks juga biasa disebut sebagai panduan belajar yang dirancang khusus dengan mata pelajaran yang berisi konten yang harus dipelajari dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua adalah modul pembelajaran. Modul pembelajaran merupakan paket belajar mandiri yang disusun secara sistematis untuk memfasilitasi pengalaman belajar peserta didik guna untuk mencapai tujuan pendidikan atau pembelajaran. Dalam pengembangan modul pembelajaran terdapat 7 prosedur yang disarankan untuk dicantumkan dalam modul pembelajaran, yaitu membuat rasionalisasi, merancang tujuan umum, menulis tujuan khusus, menyusun tes prasyarat, menyusun bahan multimedia, mendesain kegiatan pembelajaran, menyusun tes mandiri, dan menyediakan tes akhir. Yang ketiga adalah lembar kerja. Lembar kerja siswa atau LKS merupakan bahan pembelajaran yang di dalamnya memuat beberapa rangkaian tugas, petunjuk belajar, dan prosedur penyelesaian tugas. Lembar kerja dapat dirancang dalam bentuk tugas yang mendukung perkembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Yang keempat yaitu handout. Handout merupakan ringkasan dalam pembelajaran cetak yang di dalamnya berisi pemetaan konsep, uraian singkat, ikhtisar, skema, prosedur kerja, atau penerapan rumus-rumus. Jadi, handout atau lembar lepas adalah bahan ajar cetak yang diberikan kepada peserta didik yang di dalamnya berisi mengenai intisari pembahasan, pertanyaan dan masalah, serta tugas yang akan diselesaikan oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu artikel. Artikel dapat dipahami sebagai karya tulis ilmiah yang dikonstruksi dari hasil penelitian dan kajian untuk dipublikasikan melalui jurnal dan majalah ilmiah. Artikel termasuk dalam media cetak walaupun dapat diakses secara online. Artikel yang dicetak dalam bentuk jurnal dikatakan sebagai bahan ajar cetak karena dapat dijadikan referensi dalam melaksanakan pembelajaran. Yang keenam yaitu surat kabar. Surat kabar adalah publikasi bersambung yang berisi berita tentang kejadian khusus dan umum. Topiknya bisa berupa politik, kriminalitas, olahraga, tajuk rencana, cuaca, maupun berita-berita tertentu. Yang ketujuh yaitu poster. Poster adalah suatu desain grafis yang di dalamnya memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas dengan ukuran besar. Poster dapat digunakan untuk belajar sebagai contoh atau model dalam menyampaikan pesan secara efektif jika dibentuk dengan perpaduan teks, gambar, dan warna untuk menarik minat peserta didik. Selanjutnya yaitu komik. Komik merupakan suatu bentuk karya seni yang menggunakan gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu jalan cerita. Komik akan sangat efektif apabila diterapkan kepada anak usia dini seperti pada jenjang taman kanak-kanak atau sekolah dasar. Komik dapat diterapkan pada anak yang dominan kecerdasan bahasa dan visual karena di dalamnya terdapat gambar yang berwarna-warni. Selanjutnya yaitu karakteristik dari media cetak dalam pembelajaran. Yang pertama adalah penyampaian suatu pesan yang dicetak di atas kertas. Yang kedua ditampilkan secara diam. Yang ketiga teks dibaca dari satu arah. Yang keempat bersifat fleksibel, artinya mudah untuk dibawa kemana-mana dan dapat dibaca kapan saja tanpa terikat oleh waktu.
Yang kelima, menampilkan komunikasi secara reseptif. Artinya terbuka terhadap pendapat atau dapat menerima saran. Yang keenam, pengembangan sangat tergantung kepada prinsip-prinsip pembahasan dan persepsi visual. Ketujuh, berorientasi atau berpusat kepada siswa. Maksudnya, pendekatan dalam pembelajaran yang ditekankan pada kebutuhan siswa secara individual. Sedangkan pengajar atau guru hanya sebagai penunjang, fasilitator, dan memberi semangat atau motivasi kepada siswa. Kelebihan media berbasis cetak. Kelebihan media berbasis cetak yaitu yang pertama adalah murah atau relatif tidak mahal. Yang kedua, dapat diakses oleh kalangan luas. Yang ketiga, tidak memerlukan peralatan untuk menggunakannya. Yang keempat, bersifat fleksibel. Yang kelima, dapat digunakan untuk menyampaikan semua materi pembelajaran. Yang keenam, bisa dibaca di mana saja dan kapan saja, tidak terikat tempat dan waktu. Yang ketujuh, dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak. Yang kedelapan, pesan atau informasi dapat dipelajari oleh siswa sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Yang kesembilan, lebih menarik apabila dilengkapi dengan gambar dan warna. Yang kesepuluh adalah perbaikan atau revisi mudah untuk dilakukan. Selain memiliki kelebihan, media berbasis cetak juga memiliki kekurangan. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama adalah dari segi waktu media cetak lambat dalam memberikan informasi. Yang kedua, membutuhkan kebiasaan membaca bagi pembacanya. Yang ketiga, membutuhkan pengetahuan awal. Yang keempat, apabila penyajian warna, bentuk huruf, dan ukuran huruf tidak menarik, maka pembaca akan cepat merasa bosan. Yang kelima, proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang keenam, bahan cetak yang tebal mungkin dapat membosankan sehingga menurunkan minat siswa untuk membaca buku tersebut. Dan yang ketujuh adalah, apabila jilid dari kertasnya berbahan jelek, maka akan mudah rusak ataupun robek. Baik, untuk media pembelajaran selanjutnya yaitu ada media berbasis visual. Media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Yang termasuk ke dalam media ini adalah film slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis. Di antara media berbasis visual, yaitu yang pertama media grafis. Media grafis termasuk pada media visual yang berfungsi menyalurkan pesan dari sumber ke penerima. Saluran yang digunakan adalah mengutamakan indera penglihatan atau visual, agar proses penyampaian pesan dapat berhasil dan efisien. Pesan yang disampaikan dituangkan ke dalam simbol komunikasi yang digunakan, yaitu simbol visual. Nah, secara khusus dapat dikatakan bahwa media grafis berfungsi untuk yang pertama menarik perhatian, yang kedua memperjelas sajian ide, yang ketiga mengilustrasikan fakta yang mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan bila tidak divisualkan, yang keempat media grafis sederhana dan mudah pembuatannya, dan yang kelima media grafis termasuk media yang relatif murah ditinjau dari segi biayanya. Media grafis sendiri mempunyai jenis yang bermacam-macam. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama media bagan atau chart. Suatu media pengajaran yang penyajiannya secara diagramatik dengan menggunakan lambang-lambang visual untuk mendapatkan sejumlah informasi yang menunjukkan perkembangan ide, objek, lembaga, orang, keluarga ditinjau dari sudut proses dan ruang. Yang kedua, grafik. Grafik merupakan gambar sederhana yang disusun menurut prinsip matematika dengan menggunakan data berupa angka-angka. Yang ketiga, media diagram. Diagram merupakan susunan garis-garis dan menyerupai peta daripada gambar. Diagram sering juga digunakan untuk meningkatkan letak bagian-bagian sebuah alat atau mesin serta hubungan satu bagian dengan bagian yang lain. Yang keempat, poster.
Poster merupakan gabungan antara gambar dan tulisan dalam satu bidang yang memberikan informasi tentang satu atau dua ide pokok. Yang kelima, karikatur dan kartun karikatur. Kartun merupakan garis yang dicoret dengan spontan yang menekankan kepada hal-hal yang dianggap penting. Beda antara poster dan karikatur terletak pada karikatur kadang-kadang lebih menggigit dan kritis. Kemudian yang keenam, media gambar atau foto. Foto merupakan media reproduksi bentuk asli dalam dua dimensi. Foto ini merupakan alat visual yang efektif karena dapat divisualisasikan sesuatu yang akan dijelaskan dengan lebih konkret dan realistis. Yang ketujuh, media gambar sederhana. Dengan garis lingkaran bagi guru yang kurang pandai menggambar dapat mempergunakan gambar sederhana dalam menerangkan materi pelajaran hanya dengan membuat garis dan lingkaran atau stick figure. Yang terakhir, media komik. Komik merupakan media yang mempunyai sifat sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Oleh sebab itu, media komik dapat berfungsi sebagai media informatif dan edukatif. Sungguh pun demikian, penggunaan komik sebagai media pengajaran. Guru harus hati-hati sebab seringkali lebih bersifat komersil tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan. Yang kedua, media proyeksi. Media proyeksi merupakan media visual yang hanya dapat digunakan dengan bantuan proyektor. Berbeda dengan media grafis. Media ini harus menggunakan alat elektronik untuk menampilkan pesan atau informasi seperti overhead projector atau OHP, slide dan film strip, opaque projector, microfiche dan video. Yang pertama, overhead projector atau OHP. Dalam kelompok peralatan proyeksi, OHP merupakan peralatan yang paling sederhana karena peralatan ini hanya menggunakan sistem optik dan elektrik. OHP berfungsi untuk memproyeksikan transparansi. Transparansi yang diproyeksikan adalah visual baik berupa huruf, lambang, gambar, grafik, atau gabungannya pada lembaran bahan tembus pandang atau plastik yang dipersiapkan untuk diproyeksikan ke sebuah layar atau dinding melalui sebuah proyektor. Beberapa kelebihan dari OHP tersendiri, yaitu yang pertama, gambar yang diproyeksikan lebih jelas dibanding gambar di papan, dapat digunakan untuk menyajikan pesan dalam semua ukuran ruangan kelas, menarik karena memungkinkan penyaji yang variatif dan disertai dengan warna-warna yang menarik. Tatap muka dengan wajah siswa selalu terjaga dan memungkinkan siswa untuk mencatat hal-hal yang penting. Tidak memerlukan operator secara khusus dan tidak pula memerlukan penggelapan ruangan. Dan dapat menyajikan pesan yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Namun, selain memiliki kelebihan seperti di atas, OHP atau HT juga memiliki kekurangan, yaitu memerlukan perencanaan yang matang dalam pembuatan dan penyajiannya. OHP dan kertas transparan memerlukan bagian yang tidak terpisahkan, karena gambar dan kertas tidak bisa diproyeksikan melalui OHP, tapi harus melalui kertas transparan atau OHT. Kemudian yang kedua, slide. Slide atau film bingkai adalah suatu film transparansi yang berukuran 35 mm dengan bingkai 2x2 inci. Bingkai tersebut terbuat dari karton atau plastik. Film bingkai diproyeksikan melalui slide projector. Jumlah film bingkai yang akan ditayangkan untuk suatu program tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Terdapat beberapa kelebihan dari media slide, yaitu diantaranya membantu menimbulkan pengertian dan ingatan yang kuat pada pesan yang disampaikan. Kemudian kelemahannya sendiri, diantaranya yaitu slide ini memerlukan penggelapan ruangan untuk memproyeksikannya. Yang ketiga, film strip atau film rangkai. Film strip disebut juga dengan film slide. Film strip dan still film yang arti dan fungsinya sama, berbeda dengan slide atau gambar frame. Pada film rangkai berurutan merupakan satu kesatuan. Ukuran filmnya sama dengan film bingkai, yaitu 35 mm. Jumlah gambar satu roll film
antara 50 sampai dengan 75 gambar dengan panjang lebih kurang 100 sampai dengan 130 cm, tergantung pada isi film itu. Yang selanjutnya ada opaque projector atau proyektor tak tembus pandang. Proyektor tak tembus pandang adalah alat untuk memproyeksikan bahan bukan transparan, tetapi bahan-bahan tidak tembus pandang atau opaque. Benda-benda tersebut adalah benda datar, 3 dimensi seperti mata uang, model, serta warna dan anyaman yang dapat diproyeksikan. Kemudian yang kelima adalah microfiche. Microfiche adalah lembaran film transparan terdiri dari lambang-lambang visual atau grafis maupun verbal yang diperkecil sedemikian rupa sehingga tak dapat dibaca dengan mata telanjang. Kemudian yang keenam adalah film atau video film atau gambar hidup yang merupakan gambar-gambar dalam frame di mana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar gambar itu terlihat hidup. Film bergerak cepat dan bergantian sehingga memberikan visual yang kontinu, sama halnya dengan film. Video dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suara alamiah atau suara yang sesuai. Kemanapun film dan video melukiskan gambar hidup dan suara memberinya daya tarik tersendiri. Kedua jenis ini pada umumnya digunakan untuk tujuan-tujuan hiburan, dokumentasi, dan pendidikan. Selanjutnya adalah media berbasis audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Media berbasis audiovisual memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Karena media audiovisual dapat memperlancar pemahaman, memperkuat ingatan, menumbuhkan minat siswa, dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Jenis-jenis media berbasis audiovisual. Yang pertama adalah media audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar yang diam seperti film bingkai suara atau sound slide dan film rangkai suara. Selanjutnya yaitu audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan video kaset. Dilihat dari segi keadaannya, media audiovisual dibagi menjadi dua, yaitu media audiovisual murni dan media audiovisual tidak murni. Media audiovisual murni yaitu unsur suara maupun unsur gambar berasal dari suatu sumber seperti film audio kaset. Sedangkan audiovisual tidak murni yaitu unsur suara dan gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Misalnya film bingkai suara yang unsur gambarnya bersumber dari slide proyektor dan unsur suara berasal dari tape recorder. Selanjutnya yaitu contoh media pembelajaran audiovisual. Media audiovisual ialah alat-alat yang audible, artinya dapat didengar, dengan alat-alat yang visible, yang artinya dapat dilihat. Media pembelajaran audiovisual pada proses pembelajaran contohnya adalah laboratorium bahasa. Laboratorium merupakan media pembelajaran audiovisual dalam pengajaran bahasa. Namun, peranan laboratorium bahasa di sini tidak menggantikan fungsi guru. Oleh karena itu, pengajar tetap dimulai di dalam kelas, kemudian dikembangkan melalui praktik di dalam ruang laboratorium. Yang kedua yaitu televisi pendidikan. Televisi pendidikan adalah suatu perlengkapan elektronik yang pada dasarnya sama dengan gambar hidup, meliputi gambar dan suara. Langkah menggunakan televisi sebagai media pembelajaran audiovisual belajar mengajar di dalam kelas pada dasarnya sama seperti langkah-langkah penggunaan rekaman pada tape recorder, yakni persiapan, pelaksanaan, dan kegiatan lanjutan. Yang ketiga adalah film. Sejak ditemukannya film, para pendidik segera melihat manfaatnya bagi bidang pendidikan.
Hingga saat ini telah banyak terdapat perpustakaan film yang meminjamkan film tentang segala macam topik dalam tiap bidang studi. Beberapa keuntungan dari film yaitu yang pertama, film sangat baik untuk menjelaskan suatu proses bila perlu dengan menggunakan slow motion. Yang kedua, tiap murid dapat belajar sesuai dari film yang dipandu oleh guru. Yang ketiga, film sejarah dapat menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lalu secara realistis dalam waktu yang singkat. Yang keempat, film dapat membawa anak dari negara satu ke negara lain, dari masa ke masa yang lain. Yang kelima, film dapat diulangi bila perlu untuk menambah kejelasan dalam proses pembelajaran. Atau yang keempat yaitu film strip dan slide. Film strip dan slide diperlihatkan kepada murid-murid dengan menggunakan proyektor. Dalam film strip dan slide ini, yang dilihat adalah gambar mati, jadi bukan gambar hidup seperti film. Gambar itu dapat merupakan foto, label, diagram karton, lukisan, dan sebagainya yang di dalamnya berisi unsur. Contoh yang kelima yaitu overhead projector. Overhead projector dapat memproyeksikan pada layar apa yang tergambar atau tertulis pada lembar transparan, seperti dapat dilakukan pada papan tulis. Overhead projector dapat digunakan tanpa menggelapkan ruangan. Kelebihan media berbasis audiovisual. Beberapa kelebihan atau kegunaan dari media berbasis audiovisual yaitu yang pertama adalah dapat memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis atau hanya dalam bentuk kata-kata tertulis saja. Yang kedua, mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera, seperti objek yang terlalu besar digantikan dengan realitas gambar, film bingkai, film atau model. Objek yang kecil dapat dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film atau gambar. Kemudian gerak yang terlalu lambat dapat dipercepat dengan bantuan time lapse atau high speed photograph. Yang keempat, kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, film bingkai, foto maupun secara verbal. Yang kelima, objek yang terlalu kompleks dapat disajikan dengan model, diagram, dan lain-lain. Kemudian konsep yang terlalu luas seperti gunung berapi, gempa bumi, iklim, dan lain-lain dapat divisualkan dalam bentuk film-film bingkai dan gambar. Kemudian kelebihan yang terakhir yaitu media audiovisual bisa berperan dalam pembelajaran tutorial. Kekurangan dari media berbasis audiovisual. Pengajaran audiovisual juga mempunyai beberapa kekurangan, yaitu yang pertama adalah terlalu menekankan kepada pentingnya materi ketimbang proses pengembangan dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam mengajar. Yang kedua, media yang berorientasi pada guru. Kemudian, media audiovisual cenderung menggunakan model komunikasi satu arah. Dan kekurangan yang terakhir yaitu media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, karena media audiovisual cenderung hanya bisa digunakan dalam suatu tempat. Media pembelajaran yang selanjutnya yaitu ada media berbasis komputer. Komputer yang merupakan jenis media secara virtual dapat menyediakan respon yang segera terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh siswa. Lebih dari itu, komputer memiliki kemampuan menyimpan dan memanipulasi informasi sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan teknologi yang pesat saat ini telah memungkinkan komputer memuat dan menayangkan beragam bentuk media di dalamnya. Saat ini, teknologi komputer tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana komputasi dan pengolahan data atau word processor,
tetapi juga sebagai sarana belajar multimedia yang memungkinkan peserta didik membuat desain dan rekayasa suatu konsep dan ilmu pengetahuan. Media berbasis komputer yang pertama yaitu penggunaan multimedia presentasi. Multimedia presentasi digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang sifatnya teoritis, digunakan dalam pembelajaran kelas klasikal dengan grup belajar yang cukup banyak di atas 50 orang. Media ini cukup efektif sebab menggunakan multimedia proyektor yang memiliki jangkauan pancar cukup besar. Kelebihan media ini adalah menggabungkan semua unsur media seperti teks, video, animasi, image, grafik, dan sound menjadi satu kesatuan penyajian, sehingga mengakomodasi sesuai dengan modalitas belajar siswa. Program ini dapat mengakomodasi siswa yang memiliki tipe visual, auditif, maupun kinestetik. Yang kedua adalah CD multimedia interaktif. CD interaktif dapat digunakan pada pembelajaran di sekolah sebab cukup efektif meningkatkan hasil belajar siswa terutama komputer. Unsur-unsur media secara lengkap yang meliputi sound, animasi, video, teks, dan grafis. Beberapa model multimedia interaktif diantaranya, yang pertama, model drill. Model drills dalam CBI pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana yang sebenarnya. Yang kedua, model tutorial. Program CBI tutorial merupakan program pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan perangkat lunak berupa program komputer yang berisi materi pelajaran. Yang ketiga, model simulasi. Model simulasi dalam CBI pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana yang sebenarnya. Yang terakhir yaitu model games. Model permainan ini dikembangkan berdasarkan atas pembelajaran menyenangkan, di mana peserta didik akan dihadapkan pada beberapa petunjuk dan aturan permainan. Dalam konteks pembelajaran sering disebut dengan instructional games. Kemudian yang ketiga adalah video pembelajaran. Video ini bersifat interaktif, tutorial membimbing siswa untuk memahami sebuah materi melalui visualisasi. Yang keempat adalah internet. Internet singkatan dari Interconnection and Networking adalah jaringan informasi global. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran mengkondisikan siswa untuk belajar secara mandiri. Para siswa dapat mengakses secara online dari berbagai perpustakaan, museum, database, dan mendapatkan sumber primer tentang berbagai peristiwa sejarah, biografi, rekaman, laporan, dan data statistik. Nah, baik, untuk materi selanjutnya, itu materi terakhir, yaitu pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar. Perpustakaan merupakan unit kerja yang menghimpun, mengelola, dan menyajikan kekayaan intelektual untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, sementara itu perpustakaan merupakan suatu unit atau lembaga yang menghimpun, mengelola bahan-bahan pustaka dan hasil penelitian ilmiah yang digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap yang membutuhkannya. Oleh karena itu, perpustakaan merupakan bagian penting dari program penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah yang memiliki fungsi dan manfaat untuk mendukung penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Adapun pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar, yaitu yang pertama, perpustakaan sebagai sumber kegiatan mengajar. Maksudnya di sini yaitu perpustakaan dapat menjadi tempat bagi anak untuk mengembangkan kemampuan
menggunakan informasi dan bagi guru dapat membantu dalam belajar dalam mengajar dan menambah pengetahuan. Yang kedua, membantu siswa untuk memperjelas dan memperluas pengetahuannya pada suatu bidang tertentu, yakni dengan menjadikan perpustakaan sebagai semacam laboratorium yang sesuai dengan tujuan mereka. Yang ketiga, mengembangkan minat dan budaya membaca untuk membiasakan diri membaca dengan cara menambah koleksi pengetahuannya. Yang keempat, mengembangkan bakat. Nah, di perpustakaan juga dapat membantu siswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya dalam membaca ataupun menulis sebuah buku nantinya. Yang kelima, sebagai sumber informasi. Di perpustakaan itu banyak banget buku, sehingga menjadikan sebagai pusat informasi selain buku yang ada di kelas ataupun dari guru. Yang ketujuh, sebagai tempat rekreasi. Nah, biasanya kan kalau anak-anak siswa itu kalau lagi suntuk di kelas biasanya ke perpus, itu numpang tidur ataupun numpang kipasan atau numpang wifi kalau ada wifi-nya, seperti itu sebagai tempat rekreasi. Buat alasan saja sih itu mah. Yang terakhir, alternatif tempat KBM. Nah, selain di kelas, perpustakaan juga bisa digunakan sebagai tempat untuk kegiatan belajar mengajar. Daripada suntuk di kelas, mending kita belajar di perpustakaan, seperti itu. Nah, sekian dari saya. Saya kembali lagi kepada moderator. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.